Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Juli 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi seperti yang kita sudah dapat data kemarin teman-teman terkait dengan data non-farm payroll ya menjelang rilis data tersebut lumayan volatile untuk market kripto dan juga market komoditi ya, di mana hasil non-farm payroll Amerika Serikat menunjukkan ketenaga kerjaan di sana mengalami penurunan, khususnya ketenaga kerjaan di luar dunia pertanian dan juga pemerintahan ya. Jadi artinya adalah jumlah orang yang bekerja yang menjadi karyawan semakin turun. Kalau jumlah tenaga kerja menurun, biasanya US dollar itu akan mengalami pelemahan. Dan tentu saja kemarin adalah momen yang bagus untuk komoditi mengalami tren rally, teman-teman, karena menurunnya US dollar. Kemudian juga kemarin ada data terkait dengan unemployment rate dari Amerika Serikat, kemudian Fed Monetary Policy Report. Ya, hari ini kita berada di hari Sabtu, weekend biasanya tidak terlalu banyak sentimen, teman-teman. Ya bisa dibilang rilis data hari ini mungkin nggak akan terlalu memberikan dampak terhadap pasar. Nah, melihat sekilas apa yang terjadi kemarin ya, US dollar kemarin jelas bakalan turun ketika data non-farm payroll-nya negatif. Kemudian S&P 500 di luar dugaan kembali melanjutkan tren rally dengan volume smart money yang lumayan strong. Lalu ada XAU atau gold emas ya, itu mengalami tren kenaikan kembali di perdagangan kemarin. Dan yang anomali paling parah adalah Bitcoin. Bitcoin justru malah drop sebelum rilis data non-farm payroll. Dan dropnya ini lumayan signifikan, aku perhatikan ya teman-teman. Dari kisaran level 59 ribuan something, Bitcoin kemarin turun sampai level 53 ribuan. Dan BTC Dominance kemarin juga kembali mengalami tren rally. Ya, altcoin merah berdarah di perdagangan kemarin. Teman-teman, ada beberapa yang paling fatal dampaknya, WLD atau Worldcoin, kemudian juga ada Manta, Fat AI, ya ASI nama token yang terbaru. Kemudian beberapa token di sektor AI itu drop sangat-sangat parah juga di perdagangan kemarin. Beberapa yang bisa recover dengan cepat itu ada Ton Telegram, kemudian ada Solana ya di perdagangan kemarin. Itu sih beberapa data kita masih nantikan seperti approval terkait dengan Ethereum ETF. Namun tampaknya kali ini kita sudah terlebih dahulu mendapatkan tekanan jual dari para seller, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya siapa yang jual, kita mau forward lagi satu event, teman-teman. Ini event prediksi tentang Piala Euro ya di Gate.io. Teman-teman bisa ikutin prediksi tersebut. Jadi daripada lihat market yang merah, teman-teman. Jadi ini event diadakan oleh Gate.io selama perhelatan dari Euro ya, Piala Euro sampai 10 hari lagi dan kemungkinan masih ada potensi diperpanjang, teman-teman. Jadi prediksi siapa yang akan menang di pertandingan antara England dan juga Swiss, kemudian antara Belanda sama Turki ya. Countdown-nya itu sampai 20 jam ke depan. Jadi bisa nih bagi teman-teman yang sudah melakukan registrasi di aplikasi Gate.io yang sudah punya Gateball, teman-teman boleh untuk melakukan voting kalian atau melakukan prediksi kalian siapa yang bakalan menang ya. Kalau teman-teman berhasil menang, teman-teman akan mendapatkan poin. Poin tersebut ke depannya akan dikumpulkan ya supaya teman-teman bisa mendapatkan reward, teman-teman. Dan ada beberapa cara untuk teman-teman bisa mendapatkan Gateball, seperti melakukan KYC atau registrasi bagi yang belum punya akun di Gate.io. Teman-teman juga bisa melakukan trading ya, sekitar 100 US dollar untuk mendapatkan satu Gateball. Ataupun teman-teman bisa trading di market futures senilai akumulasinya ya, itu 500 US dollar. Dan syarat dan ketentuannya berlaku, teman-teman. Teman-teman yang juga sudah melakukan staking ataupun melakukan subscribe di fitur earn-nya juga berpeluang untuk mendapatkan Gateball ini. Jadi event ini terbatas bagi teman-teman yang suka bola bisa ikutin event tersebut.
Syarat dan ketentuannya berlaku, link lengkapnya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi secara sederhana di perdagangan kemarin ada dua tokoh besar yang melakukan sell off. Yang pertama adalah government dari Amerika Serikat, yang kedua adalah Mt. Gox. Teman-teman, kemarin BTC miners juga tidak kalah melakukan tekanan jual juga terhadap market. Dan kemarin itu lumayan menjadi salah satu yang ya bukan yang terbesar, tapi jumlah tekanan jual dari para miners kemarin lumayan tinggi juga. Data ini menunjukkan bahwa miners dalam histori sell, teman-teman. Mereka punya aset berupa Bitcoin ya. Ada perpindahan aset dari wallet miners ke exchange di perdagangan kemarin dengan nominal yang cukup besar. Itu menambah tekanan jual untuk market. Kemudian juga dari data yang lain, ini teman-teman ada German government, kemudian juga ada Mt. Gox dan US government sama-sama berkolaborasi melakukan tekanan jual pada Bitcoin. Dan ini tentu saja memberikan tekanan yang lumayan signifikan terjadi pada Bitcoin dan juga beberapa aset yang lain. Jadi Jerman belakangan memang melakukan distribusi dengan nominal yang sangat-sangat kecil. Ini mungkin harusnya tidak menjadi tidak menjadi pemberat untuk Bitcoin karena nominal yang kecil dari Jerman ini. Namun kalau diakumulasi ternyata mereka cukup aktif melakukan penjualan, teman-teman. Terhitung sejak seminggu lalu dari Jerman government ini terus melakukan distribusi ke beberapa exchange ya, sehingga terjadi tekanan jual pada Bitcoin. Diperparah lagi dengan US government yang merupakan pemerintah Amerika Serikat yang paling besar pegang Bitcoin. Artinya pemerintah negara yang paling besar pegang Bitcoin ya, itu juga ikut-ikutan melakukan tekanan jual. Mt. Gox juga beritanya udah mulai transfer ya beberapa aset kripto teman-teman untuk membayarkan para kreditur. Jadi ya dari Mt. Gox sendiri sebenarnya belum pasti jual. Ya kan, karena kan ini akan didistribusikan lagi ke investor-investor yang rugi, dan investor yang rugi itu belum tentu jual, teman-teman. Tapi karena narasi dan juga sentimen negatif tersebut bikin market panik duluan. Gitu. Jadi lebih kepada paniknya, teman-teman. Jadi ibarat datang kebakaran, orang yang panik itu semuanya berhamburan keluar, padahal mungkin kebakarannya nggak terlalu besar, atau tekanan jual dari beberapa perusahaan ataupun institusi ini nggak terlalu besar, tapi kepanikan yang ditimbulkan ya itu yang parah, teman-teman, sehingga ya bikin banyak arus keluar yang terjadi pada market. Dan kemarin sekitar 110 juta US dollar kena liquid di market dalam waktu 60 menit saja. 60 menit saja sebanyak itu yang kena liquid. Jadi ya memang parah, teman-teman. Itu jadi Etienne ini biang keroknya. Kemudian Bitcoin Cash dan juga Bitcoin akan menjadi mata uang kripto yang bakalan dijadikan sebagai pembayaran untuk Mt. Gox ya. Ya itu sih teman-teman yang bikin tekanan jual pada pasar. Kemudian juga ada berita dari salah satu perusahaan telekomunikasi di Taiwan, namanya Taiwan Mobile, itu dikabarkan bakalan meluncurkan exchange kripto mereka. Ya, ini sudah sedang dalam pengkajian, mendapatkan license dari pemerintahan Taiwan sendiri untuk mereka bisa menyelenggarakan hal tersebut. Jadi ini salah satu sentimen yang positif. Kemarin Fear and Greed masuk ke posisi fear. Ya, kita udah mulai masuk ke posisi fear lagi setelah sebelumnya kita bertahan di posisi yang cenderung netral, teman-teman, dan tunggu fase extreme fear, dan itu adalah fase yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Mungkin kita membutuhkan beberapa tekanan jual lagi pada market before kalau teman-teman yang pengen berniat untuk melakukan akumulasi. Secara teknikal kita sudah sempat wanti-wanti pergerakan Bitcoin ada kemungkinan membuat double top, dan tampaknya kalau kita closing di bawah level 56.000 kita akan confirm membuat double top pada Bitcoin. Otomatis tekanan jual lanjutan pada Bitcoin masih akan tetap berlanjut.
Potensial targetnya bisa sampai ke 44.000, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah breakdown level tersebut. Jadi potensi untuk Bitcoin turun ke 44.000 akan lebih terbuka lebar setelah ataupun jika di perdagangan hari ini Bitcoin closingnya di bawah level 56.000. Kemudian BTC Dominance kemarin menguat menekan banyak altcoin. Ya, semua narasi-narasi sentimen positif pada market sepertinya tertutupi karena adanya tekanan jual yang masih bakalan sangat-sangat ekstrim. Ya, kalau kita perhatikan juga dari beberapa market altcoin ini juga belum terlalu ideal teman-teman untuk yang pengen melakukan akumulasi ya. Beberapa altcoin kelihatan sangat-sangat depresi kayak AEVO, Manta, kemudian bahkan Ondo Finance pun ini udah breakdown dari descending triangle pattern. Jadi tinggal nunggu aja konfirmasi dari closing time frame daily. Setelah itu ya udah penurunan akan berpeluang terjadi lebih dalam. Jadi kalau dari posisi sekarang mungkin tidak akan terlalu ideal bagi teman-teman yang pengen ambil barang ya. Kita cari momentumnya sampai kira-kira tekanan jual pada Bitcoin udah mulai melemah. Itu. Kalau kita perhatikan yang lagi bagus sekarang sih gold ya teman-teman. Ini berpotensi masih bakalan menguat sih untuk gold. US dollar aku rasa masih akan lumayan strong sampai rilis data terkait dengan penurunan suku bunga dari The Fed. Jadi ya so far itu sih paling buat market. Ya kecewa pasti ya bagi teman-teman yang mungkin lihat market kemarin, apalagi yang baru join. Ya ini ujian mental buat teman-teman. Apakah teman-teman masih kuat untuk hold atau justru teman-teman sudah putuskan untuk cut loss? Ya itu semua balik lagi ke teman-teman ya. Respon setiap orang berbeda, kebutuhan setiap orang berbeda, dan ketika menghadapi sebuah situasi, respon dari kalian pun juga akan sangat-sangat menentukan, teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi, saya masih hold aja, nggak ada masalah. Teman-teman, market turun, ya biarkan saja, teman-teman. Jadi memang sudah seharusnya dia koreksi ya. Tapi saya juga nggak expect kalau koreksinya bakalan se-ekstrim dan sebrutal sekarang, apalagi BTC Dominance ini naiknya signifikan banget. Jadi altcoin menjadi korban yang sangat-sangat parah. Dilihat dari beberapa data altcoin, aku perhatikan banyak altcoin yang sudah breakdown dari level support kuat atau level support konfirmasi mereka. Teman-teman, beberapa itu sudah breakdown sehingga mengindikasikan memang potensial untuk market lanjut koreksi masih akan sangat terbuka untuk banyak altcoin. Jadi karena banyak yang sudah breakdown, ya udah kita wait and see dulu. Kalau menurut saya belum terlalu ideal buat masuk. Tapi kalau teman-teman punya analisa sendiri, punya planning sendiri buat akumulasi, teman-teman mau akumulasi ya monggo-monggo aja, bebas-bebas aja teman-teman, nggak ada yang ngelarang, ya kan? Dan aku sendiri belakangan juga lagi garap beberapa airdrop sih. Ini aku ada share airdrop dari banyak project ya teman-teman. Mencari pengalihan isu. Pengalihan isu biar nggak terlalu fokus lihat chart juga. Jadi kita cari kegiatan yang lain ya kan. Kripto ada banyak teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa listing, kalau enggak pun ya udah jadikan pelajaran. Ya, dan di komunitas Telegram kita juga lumayan aktif yang berdiskusi. Thank you so much buat teman-teman yang punya keluh kesah terhadap kripto, bisa langsung tulis saja di sini. Ya, mungkin bisa meringankan kalian punya beban mental. Ya, paling gitu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.